Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab. Nahmaduka Allahumma an waffaqtana sawa'as sabil. Fa anta ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi bisa coba dia kira-kira yang Bapak kira-kira baca apa cocok seperti yang saya baca. Jadi bisa coba baca apa cocok dengan saya. Wa nusalli wa nusallim ala habibikal a'zami al-mab'uth rahmatan lil alamin wa munqidan lil insaniyati wa hadiyan lil bashariyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qudwatil musla wal uswatil hasanah wa ala alihi wa sahbihi alladzina zakkaw anfusahum fa aflahu wa nasahu ikhwanahu fa nafa'u. Allahumma akrimna bi karamatihim wa waffiqna li hadiyihim wa alhiqna bihim wa jama'na ma'ahum tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innaka akramu mas'ulin wa khairu ma'mulin. Saya baca terjemahannya. Kami memujimu ya Allah atas penunjuk yang Engkau berikan kepada kami menuju jalan yang lurus. Engkaulah pelindung terbaik dan penolong terbaik. Salawat dan salam kepada kekasihmu yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau utus sebagai rahmat, penyelamat, penunjuk jalan, panutan yang luhur dan teladan yang baik bagi umat manusia, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah mensucikan jiwa mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang beruntung dan telah menasihati sesama mereka sehingga mereka dapat memberi manfaat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kemuliaan mereka. Tunjukkanlah kami kepada petunjuk yang mereka bawa. Susulkanlah kami kepada mereka dan satukanlah kami bersama mereka di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah semulia-mulia pengabul permohonan dan sebaik pemberi harapan. Wa ba'du. Falaqad muniyal Islam munzum bithaqi fajrihi bihusumi alidda hawalu tahdima arkanihi wa taqwida bunyanihi bishattal asalibi wa mukhtalifir wasaili wa nahnu al-yawma nu'ani mawjatin ilhadiyatan wa tayyaratin ibahiyatan taridu ilayna min asy-syarqi wal gharbi tudallilu syababana wa tushbabana wa tufsidu ajyalana wa tuhaddidu mustaqbalana al-fitri al-aqaidi bimasiri aqwadaqatin wa tunazziru ummatana bitadahhurin khatirin wa syarrin mustatirin wa la yas'una fi hadzal jawi al-ma'iji bisyura'il fikriyyi illa an na'tasima bihablillahil matin wa numbizah al-khilafatil far'iyyah wa numbizul khilafatil far'iyyatal ijtihadiyyah wa nurbitul quluba billahi ta'ala linastamidda minhul quwwata wat tuma'ninata wal izzata wal karamah. Sejak lahir Islam telah dihadapkan pada musuh-musuh yang gencar menentangnya. Mereka berusaha meruntuhkan pondasi Islam dan menghancurkan bangunannya dengan beragam cara dan sarana. Dan saat ini kita dihadapkan pada gelombang ateisme dan arus liberalisme yang datang dari segala penjuru. Paham-paham tersebut telah menyesatkan pemuda muslimin, merusak generasi Islam,
mengancam masa depan pemikiran dan akidah kita, serta menjerumuskan umat ke dalam kemunduran dan kemerosotan. Tidak ada cara bagi kita untuk menghadapi gelombang perang pemikiran tersebut selain bersatu dalam ikatan tali Allah yang kokoh, membuang segala perbedaan dalam persoalan cabang, dan mengikat tali kita dengan Allah agar kita dapat memperoleh kekuatan, ketenteraman, kemuliaan, dan kehormatan. Wa idza kanat muhimmatu du'atil islamil mukhlisin ay yu'idu li hadha ad-dini ruhahu wa ay yaftahu lahu maghaliqal qulubi fama qasada as-sufiyyatu fi kulli asrin wa zamanin illa al-'awdatu bil muslimina ila dhilalil unsi billahi ta'ala wa na'imi munajatihi wa sa'adati qurbihi biirja'i ruhaniyatil islami ilaihi. Jika misi para dai Islam yang senantiasa ikhlas adalah mengembalikan Islam kepada rohnya yang membuka tabir gelap yang menutup hati, maka misi para sufi di setiap masa adalah mengembalikan kaum muslimin ke bawah naungan cinta kasih Allah, kenikmatan bermunajat kepadanya, dan bahagian bertakarrub dengannya dengan cara membangkitkan kembali spiritual Islam. Wa idza kana husumul Islam qad amilu ala taswihi ma'alim wa wasamuhu bil jumudi wal qusuri wattahamu atba'ahu bir raj'iyyati wat ta'akhuri wa min thamma sabbu alaihi hamalatihim al mugridata bi asalibihim al madrusata al mubtakirati fataratan yushakkikuna an-nas fil mazahib al fiqhiyyati al mu'tamada wa taratan ukhra yat'anuna fi ba'd ruwati al hadith min sahabati Rasul sallallahu liyuqawwidu da'aim al-Islam wa hinan yuthiruna asy-syubahati hawla al-masail al-imaniyyati liyufsidu aqaid al-ummati. Para musuh Islam telah berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencemarkan ajaran-ajarannya. Mereka mendiskreditkan Islam dengan tuduhan jumud dan lemah, menuduh pengikutnya sebagai umat yang mundur dan terkebelakang, dan menyerangnya dengan beraneka ragam strategi dan sarana yang terorganisir secara rapi. Kadangkala mereka menciptakan keraguan terhadap mazhab fikih. Kadangkala mereka menuduh para perawi hadis dengan maksud meruntuhkan pondasi Islam. Dan kadangkala mereka menciptakan ketidakjelasan dalam masalah-masalah keimanan dengan maksud untuk merusak akidah Islam. Idza kunna nara kulla hadza fi shattal usuli fa innal ladzi yuthiru al-intibaha wa yufitu al-anzara at-ta'nu al-maqsud wal hujum al-anif wal tasawwuf al-islami wa ma dhalika illa li'annahu jawharul islam wa ruhun nabidati وحيويته الفعالة ولقد أراد المبطلون تشويه معالمه وتصويره شبها فلسفيا خياليا وضعفا وزهدا وانئزالا وابتداء خرافيا وهربا من واقع الحياة ونضالها، لكن الله تعالى قد أذن لدينه بالحفظ والبقاء وتحطمت أقلامهم وذهبت الريح بدعواهم وبقي التصوف منارة السالكين إلى الله تعالى ومنهجا إيجابيا لنشر الإسلام وتدعيم بنيانه. Kita semua menyaksikan serangan para musuh Islam ini di setiap masa, dan yang paling berbahaya dan harus mendapatkan perhatian dari kita adalah
serangan mereka terhadap tasawuf. Mereka tidak melakukan itu kecuali karena tasawuf adalah esensi Islam, jantungnya yang berdenyut dan energinya yang paling besar. Para musuh Islam berusaha mencemarkan ajaran-ajaran tasawuf. Mereka menuduhnya sebagai bagian dari filsafat imajinatif, kelemahan, kezuhudan, keterasingan, bid'ah, khurafat, serta pelarian diri dari kenyataan hidup dan tantangannya. Akan tetapi atas izin Allah, Islam tetap terpelihara dan angin telah menghembuskan semua tuduhan-tuduhan mereka tersebut. Tasawuf tetap menjadi mercusuar bagi para salik yang menapak jalan untuk mencapai Allah, dan tetap menjadi metode yang konstruktif untuk menyebarkan Islam dan memperkokoh bangunan-bangunannya. Lihada alladhi zakartu uqaddimu kitabi anit tasawuf difa'an anhu wa tamyizan lilubbihi min qashrihi wa haqa'iqihi mimma ulika bihi wa idharan lil haqqi wa damgan lil batili mustanidan ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa aqwalil a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum wa atba'ihim min alamil fuqaha'i wal usuliyyin wal muhadditsin wa a'immatis sufiyah wa rijalil fikri ad-dini wa rijalil fikri alladziina khadamul islam khadamatin hasanah. Berdasarkan semua itu, penulis mempersembahkan buku ini untuk membela tasawuf, memilah isi dari kulitnya, menjelaskan hakikatnya, membela kebenaran dan menyangkal kebatilan dengan bersandar pada kitab Allah dan sunnah Nabi sunnah nabinya, serta pendapat khalifah yang 4, ulama fikih, ulama kalam, ulama hadis, ulama tasawuf, dan para cendekiawan yang mengabdi kepada Islam dengan tulus. Waffaqana Allah Ta'ala jami'an li khidmatil Islami wa lima yuhibbuhu wa yardahu wa nas'aluhu at-tawfiq wa as-silada wa minhu mubtada wa ilayhi al-muntaha wa ma tawfiqi illa billahi ta'ala alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita untuk mengabdi kepada Islam dan melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoinya. Kita memohon kepadanya taufik dan kebenaran. Darinya kita memulai dan kepadanya kita berakhir. Tidak ada taufik bagi kita selain darinya. Kepadanya kita bertawakal dan kepadanya kita kembali. Lalu ada tanggalnya Halab, tanggal 24 Ramadan 1341 Hijriah, 17 Februari 1961 Miladiyah, Abdul Qadir Isa. Itu pengantar daripada mukaddimah penulisnya ini. Hanya di sini tadi ada wa ma taufiqi, yang terakhir itu ucapannya wa ma taufiqi illa billahi ta'ala alaihi tawakkaltu. Kalau kita artikan secara letterlik ini, wa ma taufiqi illa billah, tidak ada yang memberi taufik kepadaku. Tapi tadi kita ini doakan semua kepada kita. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, aku kembali. Ini karena ucapan penulisnya. Sekarang kita masuk. Jadi ini tasawuf banyak musuhnya, banyak menantangnya, banyak sampai sekarang, banyak. Kita langsung mulai ta'rifut tasawuf. Ta'rifut tasawuf, definisi tasawuf atau mengenal tasawuf, pengertian tasawuf. Qala al-Qadhi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Qadhi Syekhul Islam
Zakaria Al-Ansari menjelaskan rahimahullahu ta'ala, at-tasawwuf ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufusi wa tasfiyatul akhlaqi wa ta'mirid zahiri wal batin linailis sa'adatil abadiyyati. At-tasawwuf ilmun tu'rafu bihi. Tasawuf adalah ilmu diketahui dengannya. Tu'rafu diketahui dengannya. Artinya bihi dengan tasawuf itu. Apa diketahui? Ahwalu tazkiyatin nufusi. Hal-hal yang berkaitan pensucian jiwa. Hal-hal pensucian jiwa. Wa tasfiyatul akhlaqi, dan menjernihkan atau meluhurkan akhlak. Menjernihkan akhlak. Wa ta'mirid zahiri wal batini, dan memakmurkan lahir dan batin. Linailis sa'adatil abadiyah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi kalau kita lihat di sini, tasawuf itu adalah suatu ilmu. Ilmu yang melalui ilmu itu dapat kita kenal pertama ahwalu tazkiyatin nafsi, yaitu keadaan cara pembersihan jiwa. Diketahui keadaan jiwa-jiwa yang bersih. Dan akhlak yang luhur. Untuk mengetahui akhlak yang luhur, akhlak yang baik. Wa ta'mir zahir wal batini. Ta'mir itu membangun atau memakmurkan bagian lahir dan bagian batin. Artinya anggota badan kita ini dan hati kita. Apa tujuannya? Linailis sa'adatil abadiyah, itu mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Yang abadi artinya mulai dari dunia sampai akhirat. Itu tujuannya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu menurut Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Wa yaqulu Syekh Ahmad Zarruqi rahimahullah. Syekh Zarruqi mengatakan, ini Ahmad Zarruqi ini mengarang satu buku namanya Qawaidut Tasawuf. Jadi ada kaidah tasawuf. Karena ilmu-ilmu yang lain juga punya kaidah. Bahasa Arab ada namanya Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah kalau kaidah bahasa Arab. Kaidah tafsir, kaidah hadis, kaidah usul fikih, kaidah fiqhiyah. Itu ada punya kaidah-kaidah. Ini juga tasawuf punya kaidah-kaidah. Dia ada bukunya Qawaidut Tasawuf. Apa dia katakan? Ahmad Zarruqi, at-tasawuf ilmun qusida li islahil qulub. Tasawuf ialah satu ilmu qusida li islahil qulub, yaitu bermaksud untuk memperbaiki hati. Ya tasawuf ilmun qusida li islahil qulub. Kalau ada bisa baca boleh qasada islah tasawuf al-qulub. Ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati. Jadi sasarannya hati. Wa ifraduha lillahi ta'ala amma siwahu. Dan memfokuskannya hanya untuk Allah daripada yang selainnya. Ifrad memfokuskannya artinya memfokuskan hati. Ifrad itu artinya hanya menyendirikan Allah, menunggalkan hati itu hanya kepada Allah, itu ifrad. Jadi memfokuskannya hati bagi Allah amma siwahu, daripada selainnya. Artinya tidak ada yang lain, hanya kepada Allah saja. Hati itu hanya ditujukan kepada Allah.
Lalu dia ada perbandingan. Wal fiqhu li islahil amal. Fikih itu bertujuan untuk memperbaiki amal. Jadi kalau fikih yang kita pelajari itu tujuannya memperbaiki amal. Amal itu gerakan anggota badan. Itu gerakannya amal kita. Wahibdun nizam, dan menjaga aturan-aturan. Menjaga aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam syariah. Apa aturannya, apa yang mesti dilakukan kalau beribadah itu namanya ada aturan-aturan tertentu. Wa zuhuril hikmah bil ahkam, dan menampakkan hikmah melalui hukum-hukum Allah. Apa hikmahnya kita melakukan amal itu dalam fikih dijelaskan kaitannya ada hukum-hukum. Jadi itu kerjanya fikih, ilmu fikih, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan amal. Amal kita. Kemudian wal usul, ilmu tauhid. Jadi usul itu juga disebut ilmu tauhid. Usul artinya pokok. Disebut juga ilmu tauhid. Apa tujuannya? Litahqiqil muqaddimat bil barahin. Untuk mewujudkan dalil-dalil yang jelas. Untuk mewujudkan dalil-dalil. Sebenarnya muqaddimat itu, kalau yang pernah belajar mantik itu ada namanya muqaddimat. Kalau arti biasa muqaddimah itu pendahuluan. Tapi ada al-muqaddimah dalam ilmu mantik, ilmu logika, ada muqaddimah. Kalau ada yang pernah belajar ilmu mantik atau logika, ada namanya premis. Ada dua macam, muqaddimah kubra, muqaddimah sugra, premis mayor dan premis minor. Tapi saya tidak perlu saya sampaikan itu karena itu. Jadi al-muqaddimah namanya untuk mendapatkan suatu alasan itu harus ada. Pemanya ini hukumnya ini, maka kalau begini maka hasilnya begini. Itu disebut muqaddimah namanya. Muqaddimah kubra, muqaddimah kubra. Jadi itu katanya untuk mendapatkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Jadi itu kalau usul itu cari apa dalilnya, apa buktinya. Nah, itu kerjanya ilmu tauhid. Apa buktinya bahwa Allah ada? Apa buktinya? Nah, itu namanya dalil al-barahin namanya. Yang kedua, wa tahliyatul iman bil iqan. Menghiasi iman dengan keyakinan. Kita kan ini sudah beriman semua, tapi belum tentu yakin. Bagaimana cara yakin? Buktikan. Jadi keyakinan lebih tinggi daripada iman. Kita imani, tapi belum meyakini. Jadi katib bilihib dil abadan, sama dengan kedokteran itu untuk menjaga badan. Untuk menjaga apa tujuannya itu ilmu kedokteran? Itu untuk memelihara, menjaga kesehatan badan. Wakan nahwi juga sama dengan ilmu nahwu. Apa sintaksisnya? Ilmu nahwu, gramatika. Ilmu nahwu li islahil lisan, untuk memperbaiki ucapan, cara berbicara. Tidak ada namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu supaya tidak salah. Jadi ini tadi membaca kita pakai ilmu nahwu. Kenapa berbunyi u, alhamdulillah, kenapa u itu nahwu yang bicara. Lillahi, kenapa hi bukan lillahu, itu nahwu. Kenapa? Karena kalau salah nahwunya, salah artinya. Itu jadi untuk kata memelihara lidah dari kesalahan. Ila ghairi zalik dan seterusnya. Jadi tugasnya tasawuf ialah memperbaiki hati.
Dan hati hanya ditujukan kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Itu tujuannya tasawuf, memperbaiki. Yang diurus yang urusan hati, tasawuf. Kalau fikih urusan luar, urusan lahiriah, amal yang kita lakukan. Dan tentang hukum-hukum, aturan-aturan. Lanjut, qala sayyidut taifatain al-imam al-Junaid rahimahullah. Kata sayyidut taifatain, penghulu dua kelompok. Jadi Imam Al-Junaid disebut sayyidut taifatain, penghulunya dua kelompok. Apa dua kelompok? Kelompok ulama syariah dan ulama hakikah. Dia menjadi pimpinan dalam bidang syariah dan dalam bidang hakikah. Artinya ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Apa kata Imam Al-Junaid rahimahullah? At-tasawwuf isti'mal kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli khuluqin daniyyin. Tasawuf ialah menggunakan semua akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Wa tarku kulli khuluqin daniyyin, dan meninggalkan semua akhlak yang hina, yang tercela. Saya ulangi, tasawuf ialah menggunakan semua akhlak yang mulia atau yang luhur. Wa tarku kulli khuluqin daniyyin, dan meninggalkan semua akhlak yang tercela. Itu kata Imam Al-Junaid. Jadi di sini ada dua. Ada dua, yaitu harus pakai. Gunakan akhlak yang baik, tinggalkan akhlak yang tidak baik. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, tidak disebutkan namanya siapa, hanya katakan ba'duhum. At-tasawwufu kulluhu akhlaqun. Faman zada 'alaika bil akhlaqi zada 'alaika bit tasawwuf. Tasawuf ialah semuanya adalah akhlak. Tasawuf secara keseluruhan adalah akhlak. Faman zada 'alaika bil akhlaqi, siapa yang membekali kamu akhlak, siapa yang membekali kamu akhlak, zada 'alaika bit tasawwuf, maka dia membekali kamu tasawuf. Jadi di sini katanya akhlak tasawuf itu semuanya pembahasannya adalah akhlak. Akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik yang dibicarakan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi siapa kata yang membekali kamu akhlak, tentunya dimaksud akhlak yang baik, maka berarti dia membekali kamu tasawuf. Ya, meskipun bukan orang sufi, kalau dia menasihati kamu tentang akhlak yang baik, berarti itu ada hubungannya dengan tasawuf. Wa qala Abu Hasan As-Sazili rahimahullah. Abu Hasan As-Sazili menjelaskan, at-tasawwuf tadribun nafsi 'ala al-ubudiyyati wa radduha li ahkamir rububiyyah. Tasawuf ialah melatih jiwa alal ubudiyyati, melakukan penghambaan, melakukan ibadah seperti penghambaan, melatih jiwa, melatih diri, melakukan penghambaan, membuktikan penghambaan dengan cara melakukan ibadah, namanya ubudiyah. Waradduha li ahkamir rububiyyah, dan mengembalikannya kepada hukum-hukum ketuhanan. Artinya ubudiyah yang kita lakukan itu kita tujukan kepada Allah, kepada ketuhanan Allah. Di ubudiyah sifatnya hamba, rububiyah sifatnya Allah. Jadi bentuk penghambaan kita kembalikan tujukan kepada ketuhanannya Allah.
Artinya kita menyembah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Tapi ada di sini tadrib. Tadrib itu latihan, melatih. Itu namanya tadrib. Kalau orang melatih dalam olahraga itu ada latihan berbulan-bulan terus. Itu tadrib namanya. Ya harus dilatih, ada latihan. Wa qala Ibnu Ajibah, ada yang baca Ujaibah. Terjemahannya saya lihat dia bilang Ibnu Ujaibah. Si saya baca Ajibah. Ya, artinya kan tidak ada barisnya. Kan tidak ada barisnya. Maunya orang. Ibnu Ajibah inilah yang mensyarahi Hikam, yang bukunya seperti Al-Kailali, Iqazul Himam. Iqazul Himam disyarahi oleh Ibnu Ajibah atau Ibnu Ujaibah, yang baca Ujaibah. Kalau Ujaibah dalam bahasa Arab bentuk tasgir. Yang disebut tasgir diperkecil. Pemanya baitun itu rumah. Dalam bahasa Arab kalau kita mau bahasa Arabnya rumah-rumah, buai itu rumah kecil. Jadi kalau Ajibah, kalau dibaca menjadi kecil, Ujaibah berarti orangnya kecil. Sahal Suhail. Ada orang dua bersaudara, Sahal dengan Suhail. Untuk mengetahui siapa yang tua, siapa yang adik, Sahal itu kakak, Suhail itu adik. Kenapa? Karena tasgir. Suhailun. Sama dengan Ujaib. Nah, itu bahasa Arab. Apa dia katakan Ibnu Ajibah, huwa ilmu yu'rafu bihi kaifiyatus suluki ila hadrati malikil muluk. Tasawuf ialah ilmu yang dengannya dikenal, diketahui kaifiyah cara as-suluk menempuh perjalanan. Cara berjalan menuju ke hadrat Allah. Malikil muluk itu Allah. Malikil muluk artinya rajanya pada raja, artinya Allah. Jadi ilmu yang dengannya diketahui cara melakukan perjalanan menuju hadrat Allah. Wa tasfiyatul bawatin marrasaili, menjernihkan batin dari segala akhlak yang tercela. Ar-razail, segala akhlak perbuatan yang tercela. Menjernihkan batin artinya hati dari segala akhlak yang tercela. Wa tahliyatuha, dan menghiasinya bi anwa'il fadaili, dengan amal yang mulia, dengan berbagai macam sifat-sifat yang mulia, al-fadail. Wa awwaluhu ilmun, awalnya ilmu. Wa wasatuhu amalun, pertengahannya amal. Wa akhiruhu mauhibah, dan akhirnya atau buahnya ialah karunia Allah. Jadi kalau di sini dikatakan pertama untuk mengetahui cara menempuh jalan menuju Allah. Bagaimana caranya menempuh jalan menuju Allah, di situ akan dijelaskan oleh tasawuf. Yang kedua, jernihkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik. Lalu diganti itu yang tidak baik tadi, dihiasi dengan berbagai macam amal-amal yang mulia, al-fadail. Kemudian katanya tasawuf harus dimulai dengan ilmu dulu. Ilmu tidak bisa kalau orang tidak mengetahui ilmunya. Sesudah tahu ilmunya, praktekkan.
praktekkan ilmunya. Ya sudah ada ilmunya, praktekkan, amal praktekkan ilmu yang didapat sebentar. Nah, apa hasilnya? Akhirnya akan mauhibah. Apa itu mauhibah? Pemberian langsung dari Allah, karunia Allah. Mauhibah namanya. Jadi tidak bisa orang bertasawuf langsung di tengah. Langsung di tengah mengamalkan, pergi apa ke gunung-gunung itu bertapa tanpa ilmu. Bertapa di sana. Malam galap gulita. Bisa ketemu ular. Tanpa ilmu, tanpa guru, tanpa pembimbing. Nah, ini bahaya. Jadi harus dimulai dulu ilmunya dulu. Baru praktekkan ilmunya. Baru tunggu hasilnya. Tapi ada ini yang baru keluar dari penjara, yang Enjina itu kan seperti tidak mau diterima oleh keluarganya karena dia masuk Islam. Tapi ada saya kurang bagus ucapannya. Katanya, kok saya selalu tahajud di penjara, kok Allah masih begini saja keadaanku. Itulah kalau tidak ada gurunya orang. Dia jalan sendiri. Dia tahajud katanya, tapi kok Allah tidak memperhatikan keadaan. Kok bisa dia? Jadi sudah mau mendapatkan mauhibahnya, tapi dia jalan sendiri. Tidak ada pembimbingnya. Dikira mungkin gampang cara jalan menuju kepada Allah. Ditagih Allah. Sepertinya Allah tidak memperhatikannya. Itu tidak boleh demikian. Kemudian lanjut, wala sahibu Kasyfuz Dzunun. Berkata pengarang buku Kasyfuz Dzunun. Kasyfuz Dzunun dikarang oleh Al-Allamah Haji Khalifah namanya. Itu ada catatan kaki nomor 4 di bawah. Nama pengarangnya dari Kasyfuz Dzunun. Apa dikatakan? Wa ilmu yu'rafu bi kayfiyatu taraqqi ahli al-kamal min an-naw'i al-insani fi madari sa'adatihim. Tasawuf ialah ilmu yang dengannya diketahui. Ilmu yu'rafu bi ilmu yang dengannya diketahui kayfiyatu taraqqi ahli al-kamal. Cara meningkatnya para manusia yang sempurna. Ahlul kamal, orang-orang yang mencapai kesempurnaan dari manusia, artinya orang-orang yang mencapai kesempurnaan. Mengetahui cara naiknya, meningkatnya. Karena ada kelas-kelas, ada dalam menempuh perjalanan menuju Allah, ada maqam-maqam namanya. Fi madarijil sa'adati, di dalam meniti kebahagiaan mereka. Madari itu sebenarnya madari itu tingkatan-tingkatan, darajat madari. Jadi dalam meniti kebahagiaan mereka. Ila angqala, sampai yang mengatakan dalam bentuk syair, ilmu tasawwufi ilmun laysa ya'rifuhu illa ahu fitnatin bil haqqi ma'rufu wa laysa ya'rifuhu man laysa yashhaduhu wa kayfa yashhadu asy-syamsi makfuf. Ilmu tasawwuf ilmu laysa ya'rifu. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang tidak bisa diketahui. Ilmu tasawuf ilmu laysa ya'rifu, ilmu yang tidak dapat diketahui illa akhu fitnatin, kecuali orang yang cerdas. Bil haqqi ma'rufu, kalau bil haqqi ma'rufu bil haqqi, yang mengetahui kebenaran.
yang mengetahui kebenaran. Walaysa ya'rifuhu man laysa syahdu. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui kebenaran itu man laysa yashhadu. Orang yang tidak menyaksikannya atau orang tidak mengalaminya. Wa kaifa yashhadu daw asy-syamsi makfufu. Bagaimana mungkin disaksikan cahaya matahari oleh orang buta? Makfufu oleh orang buta. Maksudnya di sini tidak ada yang bisa mengetahui kebenaran kalau belum pernah merasakan. Jadi tidak bisa ada apa merasakan tasawuf, mengetahui tasawuf kalau tidak pernah merasakan. Sehingga dia umpamakan, bagaimana katanya mungkin orang buta mau melihat matahari, cahaya matahari, kalau buta rapat, bagaimana bisa melihat cahayanya? Jadi ibaratnya orang kalau belum pernah merasakan tentang tasawuf, namanya orang buta. Jadi pasti tidak bisa tahu, karena tidak pernah mengalami, antara lain tidak pernah belajar tentang tasawuf. Lalu seterusnya waqala Syekh Zarruqi fi qawaid tasawuf. Syekh Zarruqi mengatakan dalam bukunya Qawaid Tasawuf. Wa qad hudda tasawuf wa rusima wa fussira bi wujuhin tablughu nahwa al-arba'in. Nahwa al-alfain. Katanya tasawuf didefinisikan, hudda itu dibatasi atau didefinisikan tasawuf dan digambarkan dan dijelaskan, ditafsirkan biwujuhin tablughu nahwal alfain, yaitu mencapai definisinya sekitar 2000 definisi. Ini baru yang tadi disebutkan. Ini katanya kalau mau disebut satu-satu 2000 macam-macam. Kalau saya masih akan lebih 2000. Kalau saya mengatakan definisi tasawuf sejumlah orang sufi menyampaikan sesuai dengan pengalaman Allah. Jadi kalau ada 3000 sufi, 3000. Kalau ada 1 juta, maka definisinya 1 juta. Kenapa bisa? Karena kalau ditanya mereka tentang definisi tasawuf, dia menyampaikan sesuai dengan pengalamannya. Dan beda-beda pengalamannya setiap sufi. Beda-beda pengalamannya. Tidak ada yang sama. Ada persamaan tapi tidak persis sama. Ada pengalaman sendiri-sendiri. Makanya kalau ditanya apa definisi tasawuf, dia mengatakan sesuai dengan yang dia alami. Saya dulu pernah memberikan contoh, karena alam dunia tasawuf itu alam rohani ya, masalah hati, masalah rohani. Dan alam rohani itu luas, tidak terbatas. Tidak diikat oleh tempat dan tidak diikat oleh waktu. Saya berikan biasa contoh, jangan terlalu itu saja masalah. Kalau kita tidur, alam tidur itu alam tidak sadar. Itu juga tidak diikat oleh waktu dan tempat. Semuanya kita pernah mimpi ya. Pernah mimpi. Mungkin tiap malam atau tiap tidur mimpi. Dan biasa saya itu, mungkin kita terganggu tidur. Yang tandanya bahwa kita sudah tidur kalau mimpi. Ya, biasa itu kita, apakah tidur tadi atau tidak? Kalau sudah mimpi, berarti sudah tidur itu. Karena tidak ada orang mimpi tidak tidur. Nah, kalau kita tidur pernah semua mimpi,
Dan tidak ada orang yang dua orang tidur bermimpi sama mimpinya. Tadi malam cerita Pak Rahim, saya mimpi begini. Juga Pak Sahabudi, saya juga begini. Persis sama, tidak mungkin. Meskipun judulnya sama. Judulnya sama, jalan-jalan ke Keribosi, jalan-jalan ke Pantai Losari, sama judulnya. Tapi jalan ceritanya pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Itu kan kita keluar di alam sadar ini. Dan bisa pergi di suatu tempat yang sangat jauh. Pergi ke Amerika. Padahal hanya 5 detik saja, 5 menit saja. Padahal kalau waktu jaga mau ditempuh berapa lama, berapa jam. Lebih 20 jam kalau terbang dari sini ke Amerika. Tapi bisa kita cerita, tadi malam saya dari Amerika ketemu dengan presiden Amerika. Itu bisa saja. Bisa. Atau ketemu dengan nenek kita yang tidak pernah kita ketemu, tapi hanya ceritanya bapak kita. Ada ini nenekmu namanya ketemu. Kok bisa? Ya, itu karena alam luar sadar itu. Dan tidak pernah satu orang mimpi 2 kali persis sama. Tadi malam mimpi, malam juga mimpi persis sama. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun judulnya sama, temanya sama. Jadi jalan ceritanya pasti beda. Jadi ini alam rohani. Jadi saya katakan, kalau 1 juta wali Allah atau sufi ditanyakan tentang definisi tasawuf, itu pasti beda. Pasti beda karena beda pengalamannya. Makanya itu para tokoh sufi beda akhir perjalanannya. Umpamanya Imam Al-Ghazali yang di akhir perjalanannya namanya Ma'rifah. Zunnun juga Ma'rifah. Kemudian Rabi Al-Adawiyah Al-Hubbul Ilahi. Kemudian Al-Hallaj itu Al-Hulul. Kemudian Abu Yazid itu Al-Ittihad. Jadi beda-beda semuanya, tapi sebenarnya sama semuanya. Karena tidak mungkin orang ma'rifah kalau tidak al-hub. Al-hub tidak mungkin. Tidak mungkin merasa ma'rifah kalau tidak merasa menyatu. Itu tidak mungkin. Itu hanya namanya beda. Hanya istilahnya beda saja. Tapi semuanya akan ketemu. Jadi katanya di sini bisa mencapai 2000, sekitar 2000. Marja'u kulliha pada dasarnya semuanya kembali di sini tawajjuh Allah. Tulusnya cara menghadap kepada Allah. Jadi yang menjadi pokoknya, dasarnya untuk itu, untuk membuat definisi kembali kepada bagaimana tingkat ketulusan Anda. Jadi yang menjadikan di sini bagaimana tulus Anda dalam perjalanannya. Itu yang menentukan ketulusan Allah, ketulusan Anda menghadap menuju kepada Allah. Itu kan itu berbeda-beda. Jadi wa inna ma hujum fi. Hanya itu katanya banyak jalan. Jadi banyak jalan untuk ke situ, banyak jalan untuk ke situ. Bukan hanya satu jalan. Jadi kalau demikian Pak Imadut tasawufi, tiang pokoknya tasawuf, tasfiyatul qalbi min awdaril maddah, yaitu membersihkan hati dari kotoran-kotoran materi. Dari kotoran-kotoran materi. Itu dalam bahasa Arab itu audar. Dan disebut audar kalau ada suatu tempat yang pernah dipakai umpamanya makan ke atau bagaimana, atau ada kita suatu tempat sudah ditempati minyak umpamanya. Kemudian setelah habis dibuang minyaknya masih ada bekas. Itu namanya audar.
Atau ada piring kita suruh pakai makan, kemudian ditinggalkan beberapa hari, kemudian busuk. Itu sisa-sisa makanan yang sudah membusuk, namanya audar. Jadi diibaratkan di sini ada kotoran-kotoran yang tersisa dalam hati karena pengaruh madda, pengaruh materi, pengaruh dunia. Ada tadi itu dalam hati pasti ada. Itulah yang mau dihilangkan. Kemudian ada niat-niat yang tidak baik, ada rasa dengki, iri, itu semuanya itu yang mau dihilangkan oleh tasawuf. Suka cerita-cerita tidak baik orang, itu sudah penyakit itu. Dan itu kalau macam itu bukan hanya sisa-sisa, itu besar itu. Besar orang suka yang ghibah itu besar, dosa besar. Maka dikatakan berghibah itu lebih besar dosanya daripada berzina. Kenapa bisa? Karena kalau berzina itu dosanya kepada orang itu kalau sering diampuni itu oleh Allah sudah. Karena berzina itu adalah dosa kepada Allah, bukan dosa kepada yang dizinai, karena sama-sama dia berdosa. Jadi bukan hanya dosanya laki-laki, bukan hanya dosa, dua-duanya berdosa kepada Allah. Jadi kalau sudah beristighfar, diampuni oleh Allah, bertobat, sudah selesai. Tapi kalau ghibah, Allah tidak mengampuni kalau tidak minta maaf dulu yang pernah digibah. Minta halalnya, itu dosa besar. Jadi bukan audar saja, bukan audar itu dosa besar. Dosa besar. Pernah ambil barangnya orang, minta dulu halalnya kepada orang. Jadi itu apa kerjanya tasawuf, membersihkan itu min audaril maddah. Jadi orang yang bertasawuf itu harus jernih hatinya, bersih hatinya. Karena bersih hatinya tidak mau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Kalau dia menjadi mubalik, orang sufi menjadi mubalik, tidak ada orang sakit hati. Tidak ada dikata-katain, tidak ada dibidahkan, tidak ada dikafirkan, tidak ada dimasukkan neraka. Itu tandanya. Kalau orang ada mubalik masih demikian, berarti belum bertasawuf, belum pernah belajar tasawuf. Itu tandanya, tandanya. Menyakiti orang, mengata-ngatai orang, membidah-bidahkan orang. Bahkan bisa saja membidah-bidahkan orang, dialah ahli bidah. Karena Nabi tidak suka membidah-bidahkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Karena ada mubalik itu, mengkafirkan orang Islam, orang yang mestinya mengislamkan orang kafir. Waqiwamu silatul insan bil khaliqil azim. Fundasinya kiwam, tiang apa penopangnya itu. Waqiwamu silatul insan bil khaliqil azim. Fundasinya ialah hubungan manusia dengan Allah yang Maha Agung. Hubungan manusia dengan Al-Khaliq penciptanya yang agung. Jadi fasufiyu man safa qalbuhu lillah. Jadi sufi itu yang jernih, yang suci hatinya karena Allah. Jadi safa sufi yang jernih, yang murni hatinya lillah untuk Allah. Wa safat lillahi muamalatuhu. Maka muamalahnya, interaksinya dengan Allah menjadi suci pula. Wasafat lillahi muamalatu. Jadi muamalatu fa'ilah. Jadi muamalahnya, interaksinya dengan Allah juga menjadi suci. Sehingga buahnya fasafat lahu min Allah ta'ala karamatu. Maka kekeramatan dari Allah juga menjadi suci untuknya. Kekeramatan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah juga suci lahu untuknya. Jadi itu kerjanya tasawuf, masalah hati, untuk membersihkan hati. Kenapa hati? Karena apapun yang keluar dari hati itulah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Dan semua yang dilakukan oleh anggota badan kita pasti ada komando dari hati. Sehingga Nabi mengatakan kalau hati menjadi baik, baiklah semua.
Kalau hati rusaklah semua. Jadi itu kerjanya tasawuf. Nah, kerjaan tasawuf untuk urusan bagian dalam. Bagian dalam. Saya kira mungkin nanti ini sampai sini. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وصبرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله وافق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.